Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkanlah, saya Buda Smiati, alamat di Sangluning, Kecamatan Selaung. Saya mengajar di SMP 1 Bungkal, mata pelajaran PPKN. Untuk kegiatan MPLS, Ibu akan memberikan materi, karakter, dan tata krama. Apakah yang dimaksud dengan karakter? Pendidikan karakter adalah penguatan pendidikan moral dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Pendidikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi intinya pendidikan karakter itu adalah sangat penting bagi individu-individu termasuk kalian dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Nah, ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Jadi itu kalian kalau berpendidikan yang baik, maka nanti kamu bersikap yang baik, berucap yang baik, dan berbuat respon sesuatu terus kebaikan saja. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter itu ada 18 butir. Nilai-nilai pendidikannya itu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari 18 butir saya beri contoh anak-anak apakah yang dimaksud dengan religius ya. Ciri nilai yang pertama religius. Religius itu adalah anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Contohnya kalian sekarang sudah masuk di SMP. Kamu harus bersyukur dengan menjalankan segala perintah daripada Tuhan kalian dan menjauhi segala larangannya. Kamu bersyukur, tanpa Tuhan Yang Maha Esa kalian tidak akan bisa ke SMP 1 Bungkal atau naik tingkat dari SD ke SMP. Nah, yang kedua jujur, contohnya jujur di dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci daripada kesuksesan seseorang
ditambah disiplin juga. Nah, contohnya begini, kalian mau ke sekolah dan terlambat sekolah. Mungkin oleh guru ditanya, mengapa terlambat? Kamu bohong, tidak jujur. Karena kamu bangkong atau kamu terlambat tidak disiplin bangun tidur. Dan itu akan tumbuh kebohongan berikutnya. Padahal alasanmu terlambat sekolah karena sepedanya rusak. Nah, terus timbul di mana untuk memperbaiki, parasi mana dan sebagainya. Akhirnya timbul kejujuran kebohongan berikutnya. Itulah 2 contoh itu saja. Yang lain nanti kita bisa kenalkan pada pelajaran BUDAS, yaitu pelajaran PPKN. Nanti akan membahas masalah jujur, disiplin, kerja keras, kreatif dan sebagainya. Itu ada nanti di dalam pendidikan PPKN. Nanti kamu akan ketemu BUDAS dengan materi pelajaran PPKN. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus. Jadi budi pekerti ada tambahannya, yaitu melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Tanpa ketiga ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Terdapat dalam pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu maksudnya universal itu berlaku untuk umum atau untuk menyeluruh. 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, karakter kemandirian dan tanggung jawab. 3. Karakter kejujuran dan amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong dan bekerja sama. Keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi 9 karakter itu anak-anak harus kita punya. Karena apa? Contoh karakter cinta Tuhan dan segenapnya. Jadi tadi sudah dibahas, kamu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemandirian, tanggung jawab. Jadi setiap manusia itu harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab perbuatan yang kamu lakukan di dunia dan di akhirat. Nanti ada tanggung jawabnya. Kejujuran dan amanah. Jadi kejujuran adalah sumber daripada kesuksesan seseorang. Hormat dan santun. Hormat itu hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi orang yang dianggap lebih tua, ya termasuk gurunya, orang tuanya, kakaknya, serta kita harus bersikap santun. Dermawan, suka menolong dan gotong royong, kerjasama. Jadi kamu sebagai manusia harus toleransi kepada orang lain dengan memberi, contohnya pada sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana manusia itu punya hak dan martabat yang sama di dunia ini. Yang membedakan hanya perbuatannya. Jadi manusia, contohnya anak-anak duduk kelas sama, tapi di situ ada yang tidak belajar, ada yang belajar sungguh-sungguh. Nanti hasilnya di rapot tidak akan sama. Yang belajar nilainya baik, yang tidak ya tidak. Itu contohnya. Jadi manusia itu sama, punya harkat martabat yang sama. Yang membedakan hanya perbuatannya. Keenam, percaya diri dan bekerja keras. Itu sesuai dengan sila kelima. Jadi sila kelima tidak mungkin keadilan akan tercapai kalau kamu tidak mau bekerja. Kalau mau bekerja, kamu dapat hasil uang atau apa, pekerjaan akhirnya bisa untuk beri makan. Kalau kamu hanya bermimpi tidur-tiduran, ya tidak akan ada keadilan sosial. Kepemimpinan dan keadilan. Jadi nanti anak-anak kepemimpinan, karena sesuai dengan sila keempat, itu adalah tidak boleh pemimpin sopo siro sopo ensun adigung adiguno. Wah, saya loh pemimpin, ketua kelas, saya harus teman-temanku harus tunduk pada saya, tidak boleh. Jadi harus dimusyawarahkan
di mana kepemimpinan harus mengetahui kepada anak buahnya atau yang dipimpin itu. Baik dan rendah hati. Jadi kalau kamu punya apa-apa ya rendah hatilah, jangan sombong karena semua milik ini adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, milik Allah. Jadi kita tidak bahwa kepandaian kamu itu dari Allah juga. Jadi kamu jangan sombong, harus belajar yang lebih rajin. Udah itu. Karakter, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi toleransi, kita harus menghormati kepada sesama kita karena kita harus juga berhubungan dengan Allah, juga berhubungan dengan manusia atau sesama kita di dalam kehidupan kita ini. Itu adalah pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu tata krama. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut dengan etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya, pada waktu kalian masih kecil, orang tua kalian sudah melatih untuk menerima pemberian orang lain dengan tangan kanan, mengucapkan terima kasih. Orang tua kalian melatih cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan, perilaku kalian menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan akan menjadi kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan manusia setempat. Jadi kalau kamu dimanapun berada, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Artinya menyesuaikan diri dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan tata krama yang ada di dalam lingkungan pergaulan kita. Jadi kalau kamu bisa menyesuaikan diri, maka kamu akan diterima di tempat itu. Itu adalah dari kebiasaan atau tata krama yang sopan santun. Tata krama terdiri atas kata krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti sopan santun serta kebiasaan sopan santun. Nah, di situ ada norma. Norma itu adalah aturan yang telah disepakati di dalam masyarakat itu. Nah, dan peraturan itu tidak sama antara masyarakat satu dengan yang lain, terutama di daerah kita. Jadi di desa A ada peraturan sekian, di desa B ada peraturan begini. Jadi kalau di A dijalankan di B, nanti akan bertentangan dengan tata krama atau peraturan di desa itu. Maka anak-anak sekali lagi kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada, biar kalian diterima di masyarakat di situ. Ada beberapa tata krama yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tata krama berpenampilan, tata krama berbicara, tata krama berteman, tata krama cara makan, dan tata krama menggunakan fasilitas umum. Ya, contohnya betul tata krama berpenampilan. Kalau di kelompok A di desa A, anak perempuan keluar malam jam 8 sudah biasa. Terus kalau di kelompok B atau di desa B tidak biasa. Lah, kamu harus juga bisa menyesuaikan diri. Itu contoh penampilan. Jadi penampilan mungkin cara kamu berpakaian. Di daerah A pakaiannya muslim, atau di daerah B pakaiannya boleh pendek-pendek atau apa-apa, ikut-ikutan dari yang luar. Nah, itu terserah. Yang penting ada kesepakatan dalam masyarakat itu. Jadi yang cocok di masyarakat itu apa? Kalau kamu tidak menyesuaikan dengan masyarakat di situ, kamu akan tersingkir ya, itu. Terus tata cara berbicara. Kalau orang Jawa biasanya bahasa Jawa bicaranya, kalau orang Madura bahasa Madura, kalau orang mana, pokoknya di Indonesia banyak sekali. Jadi harus bisa menyesuaikan bicara kalian di dalam kelompok mana. Tadi di Jawa atau di luar Jawa, di mana itu. Berteman juga. Jadi tata krama berteman, kamu
berteman harus bisa memilih teman, jangan membeda-bedakan teman, tetapi bertemanlah dengan baik. Kamu akan ikut baik. Bertemanlah dengan teman yang tidak merugikan kalian. Jadi kalau kamu berteman yang ini, kamu tidak rugi, ya dijalankan. Tetapi kalau kamu berteman kepada yang merugikan kalian, ya jangan, hindarilah gitu. Tata cara makan yang baik mungkin oleh bapak ibumu diajarkan dengan berdoa dulu. Setelah itu kalian dengan duduk dan sebagainya, itu adalah cara makan pakai sendok atau gimana. Makan tidak bicara pada waktu makan, itu adalah tata krama untuk makan. Tata krama menggunakan fasilitas umum. Nah, contohnya kalau kamu naik sepeda mau ke sekolah, itu adalah fasilitas umum. Kamu harus berjalan pada tempatnya. Tidak usah berjejer-jejer banyak, karena jalan itu bukan milik kalian. Jalan itu adalah milik orang banyak. Karena kalau kamu berjejer banyak, akhirnya mengganggu jalan orang untuk jalan. Nah, itu adalah fasilitas umum. Contohnya juga menggunakan fasilitas umum ada di kamar mandi dengan pakai tulis-tulisan nggak jelek-jelek, itu nanti akan dibaca oleh banyak orang. Jadi kalau kamu nulis yang jelek, nanti akan juga, wah, anak-anak kok nulis seperti itu, jadi seperti itu. Nah, mungkin anak-anak demikian materi hari ini. Semoga anak-anak semuanya menjadi anak yang berkarakter, berbudi pekerti yang baik, mengerti tata krama dalam berbagai kehidupan, di rumah, di sekolah, di dalam kehidupan masyarakat, dimanapun kita berada. Salam sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Dan tetap semangat untuk belajar walaupun zamannya zaman pandemi yang seperti sekarang ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.